Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prawita Indraswari, NIM L1A119032 dari Fakultas Kehutanan Angkatan 2019 Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang puasa. Puasa mutlak didefinisikan sebagai suatu yang berpantang untuk dari makanan, minuman, atau zat-zat yang membatalkan puasa. Nah, puasa ini biasanya dilaksanakan selama 1 hari atau 24 jam dari beberapa hari. Nah, puasa ini hanya dilakukan untuk meningkatkan kewajiban ibadah atau di luar juga kewajiban, biasanya untuk meningkatkan kualitas spiritual seseorang yang menjalaninya. Sedangkan puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan dengan jumlah harinya 29-30 hari dalam melaksanakannya. Nah, menurut ajaran Islam, dalam puasa di bulan Ramadan dapat menghapus dosa dan terampuni dari dosa yang diperbuat selama ini. Namun harus dengan kekuatan iman dan mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Ramadan ini merupakan pelaksanaan dari rukun Islam yang keempat, di mana puasa ini wajib dilaksanakan selama sebulan penuh. Nah, apabila seseorang dengan sengaja tidak melaksanakan ibadah puasa ini, maka seseorang tersebut akan berdosa dan diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu tetap puasa meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah niat puasa. Niat puasa ini adalah salah satu hal yang paling penting untuk dilaksanakan, di mana niat puasa ini dibaca sebelum fajar tiba. Nah, beberapa hadis dapat mengatakan bahwa niat ini bisa diucapkan malam hari sebelum sahur atau setelah sholat tarawih. Nah, bila tidak berniat sebelum fajar, maka puasa tidak sah. Yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, selain doa dan niat, selanjutnya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ini dilakukan mulai dari terbit fajar hingga waktu berpuasa tiba. Syarat wajib dalam melaksanakan puasa adalah yang pertama beragama Islam, yang kedua adalah balik, yang ketiga mempunyai akal, yang keempat sehat jasmani dan rohani, yang kelima adalah bukan seorang musafir atau sedang melakukan perjalanan jauh, yang keenam adalah suci dari haid dan nifas, yang ketujuh mampu atau harus kuat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ada juga beberapa sunnah di dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan, di mana diantaranya yang pertama adalah sahur, yang kedua adalah segera berbuka saat waktu buka puasa, yang ketiga adalah membaca doa buka puasa, yang keempat buka dengan yang manis-manis, yang kelima memberi makan pada orang yang berbuka, dan yang keenam memperbanyak ibadah dan berderma, dan masih banyak lain. Selanjutnya adalah hal-hal yang makruh untuk dilakukan selama puasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah berbuka, yang kedua merasakan makanan dengan lidah, contohnya saat memasak kita mencicipinya. Kemudian yang ketiga adalah memakai wangian, yang keempat menggosok gigi, dan yang keenam berkumur di luar waktu wudhu. Nah, hikmah dari berpuasa ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah menambah ketakwaan. Melalui puasa, biasanya puasa dimaknai untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, puasa pada bulan Ramadan ini dapat dilakukan sebagai ajang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sebagai sarana untuk mengingat Allah melalui zikir yang dilantunkan kepada Allah. Yang kedua adalah istiqomah. Nah, puasa dalam Ramadan ini dapat digunakan sebagai latihan kita untuk menjadi istiqomah atau tetap berada di jalan Allah. Yang ketiga adalah mencegah dari maksiat, di mana puasa ini dapat menjadi benteng bagi diri kita untuk mencegah melakukan perbuatan maksiat. Selama bulan puasa, setiap orang diminta untuk menjaga hawa nafsu dan menjaga diri untuk terhindar dari godaan setan. Yang keempat adalah melatih kepedulian, di mana melalui puasa ini kita dapat melatih kepedulian terhadap sesama, di mana kita dapat merasakan bagaimana rasanya lapar dan menjadi orang miskin, sehingga kita diharapkan menjadi peka. Yang keenam adalah qanaah, di mana qanaah ini yaitu rela atau menerima takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berpuasa muncul rasa syukur dan cukup atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peka dan empati kepada orang miskin yang kelaparan, dan ini juga diharapkan agar kita menumbuhkan rasa saling membantu di antara sesama. Yang kelima adalah mengontrol emosi. Nah, setiap orang yang menjalankan berpuasa untuk diharapkan agar lebih bersabar dan mampu mengontrol dirinya agar mampu untuk menahan diri dan selalu bersabar. Yang ketujuh adalah sarana silaturahmi, di mana dalam berpuasa ini menjadikan sebagai ajang menjalin silaturahmi atau persaudaraan antar keluarga, kerabat, teman, ataupun orang-orang muslim lainnya. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai puasa. Semoga puasa kita di tahun ini menjadi lebih berkah dan menjadi ilmu pengetahuan untuk kalian semua. Nah, saya mau minta maaf
maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.